Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 26. Carilah gambar selanjutnya pada sesi gambar berikut ini. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Untuk soal pembahasan, jawaban adalah E dengan melihat gambar berotasi 90 derajat searah jarum jam. Gambar berotasi 90 derajat searah jarum jam. 90 derajat berarti ini dulu yang angka 12, dia berubah menjadi di angka 3 jarum jam, kemudian berubah lagi di angka 6 jarum jam. Kemudian maka berikutnya di angka pukul 9 jarum jam. Jawabnya adalah E. Jadi ini adalah angka 12, jam 3, angka 12 atau jam 12, ini jam 3, dia pindah ke sini sudah jam 6, maka dia akan pindah ke sini jam 2, jam 9. Jawaban adalah E. Soal hampir sama di soal nomor 27. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Untuk pembahasannya tetap dengan gambar berotasi 90 derajat searah jarum jam. Bagaimana 90 derajat tersebut? Coba kita lihat. Untuk yang pertama, dia menghadap ke angka jam 3. Kemudian dia menghadap ke angka jam 6. Di yang ketiga, dia menghadap angka jam 9. Maka berikutnya dia akan menghadap angka jam 12. Angka jam 12, silakan perhatikan. Angka jam 12 ada pilihan A, B, C. Namun harus kita lihat juga posisi tanda garis penutup, dua garis penutup seperti apa. Kita coba. Oke, ini di pojok paling kanan atas, kemudian turun paling kanan bawah. Seperti di sini. Maka selanjutnya seperti apa? Harus berubah paling kiri bawah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal 28. Tembak menembak antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi dini hari. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat. Apakah A, gadis itu melambai-lambaikan tangannya ke arahku? B, para siswa menari-nari keriangan setelah mengetahui dirinya lulus ujian? C, kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata? D, tampaknya untuk itu anak itu memata-matai kami sejak tadi. E, kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-larian di pantai. Pembahasannya adalah tembak menembak termasuk kata ulang yang menyatakan saling menembak. Maka perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan, saling memandang tanpa berkata-kata. Jawaban adalah C. Coba kita lihat untuk A, melambai-lambaikan, ini satu orang, tidak ada saling. Kemudian siswa menari-nari, itu satu pihak, tidak saling semuanya menari. Sedangkan kata berpandang-pandangan berarti sudah ada dua pihak saling memandang. Kalau untuk yang D, memata-matai, ini satu orang yang memata-matai. Kedua remaja itu bertemu di berlari-larian, artinya itu berlari searah, bukan saling. Jadi jawaban itu C, berpandang-pandangan, yaitu kontra, saling balas-membalas pandangan tersebut, termasuk tembak-menembak, saling balas-membalas tembakan tersebut. Ini soal bahasa Indonesia. Soal nomor 29. Tes intelijensi umum. Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C.
Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B dilanjutkan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa, tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Tarif maskapai ular dari kota B ke kota C kurang dari tarif maskapai burung, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut, jawabannya adalah apakah A ular dengan rusa, B burung dan ular, C rusa dan ular, D rusa dan burung, E burung dan rusa. Cara penyelesaiannya adalah simbol dalam arti berarti lebih mahal. Kita coba kupas. Dari kota A ke kota B, tarif maskapai ular sama dengan burung, lebih mahal dari rusa. Dari kota B ke kota C, tarif maskapai burung lebih mahal dari ular sama dengan rusa. Maka untuk menghemat tersebut, Pak Ali memilih maskapai rusa dan ular. Jadi jawabannya adalah C. Soal 30. Semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Jadi, maka untuk menjawab tersebut, ini adalah semacam himpunan ataupun diagram. Kita coba baca. Semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Jadi, A. Semua Y yang bukan P adalah R. B. Sebagian Y adalah R tetapi bukan P. C. Semua R yang bukan Y adalah P. D. Sebagian Y yang bukan R adalah P. E. Semua Y yang bukan R adalah P. Kita bahas. Semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Karena salah satu partikular, maka kesimpulan partikular, tetapi hati-hati karena pilihan jawaban merupakan jebakan. Maka kesimpulan dari soal tersebut, sebagian Y adalah P dan R. Sebagian Y adalah P tetapi bukan R. Atau berarti semua Y yang bukan R adalah P. Yang menggunakan diagram sebagai berikut. Kita buat untuk kolomnya itu yang Y sama dengan P. Kemudian yang diarsir ini adalah semua Y yang bukan R adalah P. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Coba dilihat seksama gambar tersebut. Bisa diulangi nanti, diulang lagi soalnya. Masuk soal 31, tes wawasan kebangsaan. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer. B. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial. C. Munculnya tritura, trituntutan rakyat. D. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan masih bersifat sementara. E. Dibentuknya konstituante. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah makluman Presiden 14 November 1945, di mana sistem pemerintahan presidensial berganti menjadi parlementer. Jawabannya adalah A. Soal nomor 33. Perhatikan pola angka berikut: 024, 512, 256, titik-titik 6432. Maka pola deret tersebut jawabannya adalah A 128, B 124, C 80, D 192, E 16. Maka pola deret tersebut, angka yang tersusun tadi 1024, 512, 256, 128, 6432. Kita coba 1024 dibagi
angka selanjutnya adalah 512. Itu dianggap dari 512 dikali 2 sama dengan 1024, atau 1024 dibagi 2 512. Kemudian 512 dibagi 2 jadi 256. Angka berikutnya adalah 0, dan angka sesudahnya itu 64. Maka cari angka yang 64 dikali 2 atau 256 dibagi 2, dapat angkanya 128. Maka jawabannya adalah A. Kita lihat juga pola untuk deret soal nomor 33. Coba kita cek di sini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 sama dengan A20, B21, C22, D23, E24. Pola deret seperti ini disebut dengan deret Fibonacci jumlahan dua bilangan di depannya. Oke, jumlahan dua bilangan di depannya. Coba cek 112. Maka 112 jumlahan dua bilangan di depannya. 1 tambah 1 2. Inilah hasil. Untuk mendapatkan 3 ini 1 tambah 2 3. Untuk mendapatkan 5 ini adalah hasil dari 2 tambah 5. Untuk mendapatkan 8 ini hasil dari 2 bilang depannya 3 tambah 5. Untuk mendapatkan 13 hasil dari penjumlahan 8 tambah 5. Maka hasil penjumlahan dua bilangan ini nanti 8 dengan 13 ini berapakah itu? Maka bilangannya itu adalah 8 tambah 3 ini dapat 21. Coba dipelajari, dipahami, jawabannya adalah B. Seperti ini polanya. Soal 34. Persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya, apakah A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara. E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Maka pembahasan ini hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pembelaan negara adalah menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Jawabannya adalah E. Soal 35. Seandainya mendapatkan kepercayaan diri dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang terbentuk. Ketika menghadapi situasi seperti ini biasanya ini adalah soal tes kepribadian. Maka apakah jawabannya ini? A. Saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. B. Saya meminta pertimbangan teman dekat. Apakah C. Saya akan meminta pertimbangan keluarga. D. Saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Maka dari antara tersebut, ketika Anda memilih A. Saya mencoba mempertimbangkan diri dari berbagai sudut pandang kepentingan, maka inilah jawaban yang paling benar. Artinya kita akan mempelajari dari seluruh aspirasi seperti itu. Kemudian yang benar kedua, prioritas kedua, saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. Tidak salah, orang yang sudah berpengalaman. Kemudian saya minta pertimbangan teman dekat, tidak ada salahnya walaupun bukan yang paling tepat yang diantara pilihan tersebut. Saya akan meminta pertimbangan keluarga, bisa. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Ini terlalu egois ya, artinya tidak melihat dinamika di luar seperti apa. Jadi jawaban yang paling tepat dengan skor tertinggi itu adalah pada ketika kita mempertimbangkan diri sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Jawabannya adalah A. Soal 36. Sebotol sirup dapat dibuat 120 gelas minuman jika dilarutkan dalam
air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika diperbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 4 bagian gelas? Apakah A 100 gelas, B 120, C 96, D 105, E 90? Untuk menjawab ini, banyaknya gelas untuk larutan dengan perbandingan sirup dan air 1:4 adalah A. Perbandingannya 1:5 adalah banyaknya larutan, sama dengan X ditambah 5X per 120 gelas sama dengan 6X per 120. Perbandingan 1:4 adalah banyaknya larutan, sama dengan X ditambah 4X A gelas sama dengan 5X dibagi A gelas. Menggunakan perbandingan senilai, maka 6X dan 5X 6X per 120 sama dengan 5X per A. Maka A dicari hasilnya sama dengan 5 dikali 120 kemudian dibagi 6 sama dengan 100 gelas. Jadi jawabannya adalah jawaban yang paling tepat ada pada pilihan A. Soal 37. Carilah gambar yang berbeda. A, B, C, D, E. Jawaban yang paling tepat adalah jumlah kotak hitam pada jawaban B adalah 17 ganjil. Pada pilihan lainnya adalah genap. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kotaknya coba dicari berapa kotaknya. Ini B 1, 2, 3 seperti itu. Di sini yang di tengah saja sudah beda ya. Nah, ini jawabannya adalah, dan dia ini 2, ini genap, ini ganjil seperti itu. Kita masuk 37B. Carilah gambar yang berbeda. Pembahasannya adalah apakah A, B, C, D, E. Pada dasarnya gambar A, B, C, dan E merupakan gambar yang sama, hanya berbeda karena adanya rotasi gambar. Gambar D ada rotasi gambar pada posisi warna abu dan hitam. Lebih mudahnya dapat membandingkan dengan gambar B. Ini lebih kepada gambar penyelesaiannya ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kita masuk ke soal 38. Penyelenggara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip A. sentralisasi, B. desentralisasi, C. dekonsentrasi, D. asas perbantuan, E. asas pemusatan. Pembahasannya adalah prinsip desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 18 ayat 1 dan 2. Jawaban yang paling tepat adalah B. desentralisasi, artinya adanya kewenangan di pemerintahan daerah baik itu provinsi maupun daerah kabupaten kota yang sering dulu disebut tingkat 1 dan tingkat 2. Jawaban adalah B. desentralisasi. Masuk soal nomor 39. Semua X bukan P, sebagian X adalah Q. Jadi jawabannya adalah menggunakan diagram. Sebagian X adalah Q bukan P. Semua X bukan P adalah Q. Sebagian X bukan Q adalah P. Semua X adalah Q. Semua X adalah P dan Q. Pembahasannya adalah hati-hati jebakan pada pilihan berganda. Semua X bukan P. Sebagian X adalah Q menggunakan diagram. Ini kita coba buat. Ini 3 diagram, 3 jenis X, P, dan Q, dan kita arsir yang merupakan bagiannya. Diarsir sebagian X adalah Q bukan P. Kesimpulannya sebagian X adalah Q, sebagian X adalah Q namun bukan
P berarti kan antara X adalah Q, ini yang diarsir yang hitam, bukan P. P tidak ada ikut campur, memiliki arsiran abu-abu tadi. Jawaban adalah A, sebagian X adalah Q bukan P. Soal 40. Dehidrasi, kurang cairan. A, observasi, penglihatan. B, operasi, imbauan. C, dekan, pimpinan fakultas. D, korupsi, jasa. E, manipulasi, jujur. Dehidrasi adalah keadaan kekurangan cairan dalam tubuh. Dekan adalah pemimpin fakultas. Jadi ini lebih kepada pengertiannya, jawabannya adalah C. Kemudian 40B. Tutup mulut, tidak mau bicara. Oke. Raut muka, ekspresi wajah. Ambil hati, melirik. Naik haji, naik gaji. Usil, ringan mulut. Tebal muka, jujur. Jawaban yang paling tepat kiasan tutup mulut adalah tidak mau bicara. Jadi raut muka itu berarti ekspresi wajah. Inilah jawabannya adalah A. Soal nomor 41. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A. 1, B2, C3, D4, E5. Pembahasannya adalah makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat menjaga diri dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Jawabannya adalah C, sila ketiga persatuan Indonesia. 42. Tes intelijensi umum. Pak Ali mengolah 8,7 kuintal stroberi menjadi selai. Hasil selainya setelah ditimbang diperoleh 750 kg. Banyak stroberi yang menyusut sebesar A, 12,5%, B, 14%, C, 20%, D, 25%, E, 27,5%. Pembahasan dan cara gercep menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Berat stroberi misalnya 8,75 kuintal sama dengan 875 kg. Berarti ini Anda harus pahami, 1 kuintal itu adalah 10 kg. Hasil selainya itu 750 kg. Penyusutan sama dengan berat stroberi dikurang hasil selainya itu, yaitu 875 sebagai penyusutan dikurang hasil selainya itu 750 sama dengan 125 kg. Persentase penyusutan. Jadi ini rumus mencari persentase. Penyusutan dibagi berat stroberi kali 100%. Penyusutannya tadi berapa? 125. Berat stroberinya 875 kg ya. 125 dibagi 875 dikali 100. Kita mau cari persentase nih. Sama dengan, maka angka tersebut 875 dibagi 125 sama dengan, berarti ini antara 125 875 sama-sama dibagi 125, maka hasilnya ini 1, ini 7/7 kali 100. 14,3 sama dengan 14%. Jawaban penyusutannya itu adalah 14%. Jawaban B. 43. Ada pedang hanya sebilah. Taatilah aturan sekolah. Larik yang tepat untuk melengkapi larik yang penumpang tersebut adalah A. Terletak di samping pinggang, janganlah bimbang dan ragu. Terbuat dari baja putih agar diri tetap bersih. Terbuat dari tembaga dengan seksama. Dibawa perang oleh pasukan agar tercipta kedisiplinan. Dapat hadiah rasa lelah, jangan resah, jangan gundah. Berdasarkan ciri pantun, opsi D merupakan larik yang tepat. Ini dibuktikan dengan sajak pantun AB AB. Kita lihat pantunnya itu sajaknya AB AB. Ini jawabannya adalah D. Soal 44. Perhatikan pola deret berikut.
ABD, FGI, KLN, PQS. Maka angka berikutnya, tiga huruf berikutnya adalah apakah A, WXZ, B, UPW, C, TUV, D, TUW, kemudian E, UPX. Pola derai tersebut kita coba bahas bersama. ABD, FGI, KLN, PQS, UPX. ABD, FQ itu ada nantinya AB, C, ABD, ABD, A, B ada hilang C, AB, C, D, E, kan seperti itu. Kemudian di antara ini juga FG, H ada sini, H hilang, I, J, K, L, M juga ada hilang. Maka untuk melihat ini antara nih A, B, C, D, E, D, E, tambahkan 2 plus 2 plus 2 plus 2. Kemudian untuk dari garis bawah kita harus lihat dulu, ini plus 1, ini plus 2, ini polanya plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1. Maka angka berikutnya setelah PQS ini dengan pola plus 2 untuk atas, kemudian plus 2 dan plus 1 dan plus 2 untuk bawah, jawabannya paling tepat adalah UPX. Jawabannya adalah E. Soal 45. Tes kepribadian. Perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan kepada Dora untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 namun dengan biaya pribadi. Tindakan terbaik yang dilakukan Dora adalah A. Menunggu kesempatan lain, B. Mencari beasiswa untuk biaya studi, C. Membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ia bisa sukses, D. Menolak karena merasa rugi jika harus mengeluarkan biaya pribadi. Kemudian E. Mengatakan pada perusahaan bahwa ia tidak membutuhkan hal tersebut. Di antara jawaban tersebut, lagi-lagi untuk tes kepribadian semua jawaban benar, namun ada tingkat jawabannya itu yang paling besar, proporsi nilainya sampai yang paling sedikit. Jadi di antara jawaban tersebut yang paling tepat adalah mencari beasiswa untuk biaya studi. Ini adalah sebagai solusi, inilah yang sikap bijak, lebih bijaksana. Kemudian dilanjutkan dengan skor kedua, itu ranking kedua, membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ia bisa sukses. Kemudian yang ketiga itu adalah menunggu kesempatan lain. Keempat, menolak karena merasa rugi jika harus mengeluarkan biaya pribadi. Kemudian E. Mengatakan pada perusahaan bahwa ia tidak membutuhkan hal tersebut. Itulah jawabannya adalah B. Mencari beasiswa untuk biaya studi. Jawabannya adalah B. 46. Perhatikan pola berikut. 4, 4, 4, 8, 8 dibagi 88,4 sama dengan apakah A 5,03, B 50,33, C 5123, D 7,881, E 70,81. Trik gunakan perkiraan. 444,88 dibagi 88,4 mendekati 450. Ini ada pembulatan dibagi 90. Berlaku pembulat sama dengan 5. Pilihlah jawaban yang mendekati 5. Maka hal tersebut kita akan lihat itu manakah di antara pilihan tersebut yang mendekati 5 tadi. 5,033, 50, 51, 7,881, 70,81. Maka di antara jawaban tersebut yang mendekati 5, A 5,0, B 50, C 51, D 7, E 70. Jawabannya adalah A5. Soal 47. 256,374 ditambah 6,246 kurang 176,27. Ini trik perkiraan ya.
skor yang harus mendekati apakah 44,55, B 50,4, C 84,35, D 124,45, E 144,5. Trip menggunakan perkiraan 256,374 tambah 6,246 kurang 176,27 mendekati 256 tambah 6 kurang 176 sama dengan 86. Pilihlah jawaban yang hasilnya mendekati 86. Jadi 256,374 tambah 6,246 kurang 176,27 sama dengan 86,35. Jawabannya adalah C. Soal nomor 48 terkait dengan sinonim. Tentukan sinonim atau kata yang mempunyai makna sama dengan kata tercetak tebal di bawah ini. 48. Kleptomania. A. Takut kecurian. B. Penyakit suka curi, suka mencuri. C. Tergila-gila, D. Terbayang-bayang, E. Berlebihan. Maka pembahasan jawabannya kleptomania itu adalah kleptomania sama dengan penyakit senang dan ingin mendapatkan barang orang lain atau suka mencuri. Jawabannya adalah B. Kemudian 49. Dinamis. A. Tetap, B. Konstan, C. Bergerak terus, D. Diam, E. Turun. Maka jawabannya pembahasan dinamis itu adalah bergerak, berkembang sesuai dengan perkembangan, seperti itu dia berjalan tidak stagnan gitu, ada perubahan. Itu namanya dinamis, itu adalah penuh semangat bergerak sehingga cepat bergerak. Jawabannya adalah C. Soal nomor 50. Tentukan antonim atau kata yang mempunyai makna berlawanan dengan yang tercetak tebal di bawah ini. Antonim itu adalah lawan kata. Tadi di part sebelumnya itu adalah sinonim persamaan. Ini antonim. A. Sekuler. 50. Sekuler. A. Duniawi. B. Serikat. C. Demokratis. D. Komunis. E. Keagamaan. Sekuler dalam pembahasan itu, sekuler itu lawannya adalah tidak mengenal Tuhan, maka keagamaan. Maka sekuler sama dengan bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Maka yang dilawan dari sekuler ini tidak mengenal Tuhan, lebih ke duniawi, maka lawannya itu adalah keagamaan. Jawaban ada pada pilihan E. Kita masuk soal terakhir yaitu 51. Retro. A. Baru, B. Modern, C. Klasik, D. Progres, E. Canggih. Jawaban retro apa? Tadi kan kita nanya masalah antonim perlawanan. Retro itu sama dengan progres, itu lawan katanya. Retro belakang, progres kemajuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah retro. Ini kan semacam kemunduran ke belakang gitu. Sedangkan lawannya apa? Ada yang berprogres, ada progresnya, kemajuannya. Maka jawabannya adalah D. Demikian soal-soal kita sajukan. Semoga bermanfaat. Nantikan soal berikutnya.